Apa jadinya kalau uang cash yang lu bawa langsung lenyap sia-sia? Alamak. Halo guys, ketemu lagi di channel kesayangan Doi. Kali ini kita bakal bahas series Korea berjudul Cash Hero yang tayang tahun 2025. Jadi, ada seorang cowok dengan keadaan ekonomi biasa-biasa aja, lagi berusaha menabung buat beli rumah sama calon istrinya. Nama cowoknya Kang Sang-ung, kita singkat jadi Mas Kang aja ya. Suatu hari, dia dipanggil ayahnya ke kampung halamannya. Saat mereka ketemuan, tiba-tiba ayahnya minta uang 10.000 won, terus ngegenggam tangan Mas Kang. Kejadian aneh terjadi. Mendadak, ruangan bergetar kayak gempa. Terus Mas Kang dapat vision zaman dulu. Penglihatan itu ngelihatin leluhurnya berjuang di setiap masa. Selang beberapa saat, gak pakai ngomong, ayahnya nembak kepala Mas Kang pakai pistol paku. Udah gila nih bapak, ngecoba bunuh anak sendiri. Tapi, disitulah inti dari series ini. Kejadian ajaib terjadi. Dari tubuh Mas Kang, keluar beberapa koin receh senilai 500 won. Luka di dahinya perlahan sembuh, dan Mas Kang langsung sadar. Kepalanya sembuh. Masih bingung dengan apa yang terjadi, ayahnya nyuruh Mas Kang ngecek dompetnya. Waktu dicek, uangnya habis. Ternyata, ayahnya ngewariskan kekuatan supernya ke Mas Kang. Kekuatannya tuh bergantung sama uang cash yang dibawa sama Doi. Makin banyak duit, makin kuat. Tapi ya, uangnya langsung kepake. Koin yang keluar dari tubuhnya tuh ibarat kembalian dari hasil ngebeli kekuatan. Jadi, ini tuh kekuatan yang OP banget kalau yang punya orang kaya. Coba aja Bruce Wayne-nya Batman atau Tony Stark-nya Iron Man yang punya kekuatan ini. Gak perlu mereka repot-repot bikin baju-baju ala superhero. Apesnya, yang dapat kekuatan ini malah orang yang ekonominya pas-pasan kayak Mas Kang. Udah cari uang sulit, mau nabung susah, gak bisa bawa uang cash. Kalau dia lagi bawa uang cash, dia gak bisa maksa keluarin tenaga berlebih. Misalnya lari atau ngangkat beban gitu. Bisa-bisa uangnya auto kepake. Hehe, bener-bener premis cerita yang super menarik. Besoknya, ganti ibu Mas Kang yang ngajak ketemuan. Ibunya ini gak tahu sama sekali ya sama kekuatan uang itu. Ibu Mas Kang yang tahu kalau Mas Kang butuh uang buat pernikahan sama cari rumah buat pacarnya, hari itu kasih uang 30 juta won dari giliran arisannya. Mas Kang auto bahagia. Apesnya, di hari itu juga ada kecelakaan besar. Satu bis hampir jatuh dari jembatan di depan mata. Meski terpaksa, Mas Kang mau gak mau nolongin bis itu. Kekuatan 30 juta won emang super gede. Itu bis berhasil ditarik kembali ke jalan raya. Uangnya tapi hilang, tinggal recehan kembalian gelinding di jalanan. Orang-orang di sekitar seperti biasa di era sekarang langsung viralin kejadian ini di medsos. Nah, Mas Kang pun langsung viral. Pihak-pihak berkepentingan pun mulai mencari Mas Kang, baik pihak jahat maupun pihak asosiasi. Mas Kang sendiri gak terhindar dari keapesan. Udah uangnya habis, Doi malah diamanin polisi. Akhirnya, Doi terpaksa minta tolong sama sebuah kartu nama yang sempat dikasih ayahnya. Kartu nama seorang rentenir. Pihak rentenir dan gengnya pun datang ke kantor polisi buat ngebebasin Mas Kang. Ditolong sih ditolong, tapi Mas Kang bukannya langsung bebas, malah dibawa ke markas rentenir itu. Di sana, Doi dikasih tahu kalau utang ayahnya ke mereka tuh 3,5 miliar won. Utang itu sekarang diwarisin Mas Kang, soalnya Mas Kang udah ngewarisin kekuatan ayahnya. Selain itu, Mas Kang juga dites limit kekuatannya pakai uang rentenir. Wah kok. Ini MC full apa satu hari ini? Uang hilang, ditangkap polisi, kewarisan utang, masih dihajar pula. Tapi apesnya gak hilang sampai situ. Doi berhasil kabur dari rentenir. Bukan berhasil sih, lebih ke arah dibiarin kabur sama bosnya. Mas Kang coba balik ke rumah, rumahnya diledakin sama pihak jahat. Ini MC salah universe dah, jadi superhero susah banget. Nah, siapa sih pihak jahat ini? Nama kelompoknya tuh Mundane Vanguard, yang dibawahi grup super kaya raya bernama Bomha Group. Susah diingat sih, kita sebut aja Hero Hunter biar gampang. Jadi, mereka tuh punya kemampuan dan pengetahuan buat mindahin kekuatan hero ke orang biasa. Salah satu contohnya, ketika seorang wanita tangan api ini diburu, dia ditangkap sama wanita anggun bernama Joanna, pemimpin Hero Hunter. Terus dibawa deh ke lab penelitian buat diekstrak kekuatannya. Mas Kang yang viral di medsos langsung dilacak kehidupannya. Untuk mancing Mas Kang, mereka ngincer pacar cantiknya yang bernama Min Suk, yang saat itu lagi ke resepsi nikahan temennya. Gedungnya diledakin sama anak buahnya. Bangunan pada runtuh dan mau roboh. Berita bencana ini viral di medsos, dan ketahuan Mas Kang. Mas Kang langsung tancap gas. Langsung kemana? Ya gak mungkin langsung ke TKP dong, mau ngapain? Kan gak ada duit. Doi menuju ke bank, cairin semua tabungannya.
Ini real POV orang kepepet butuh duit, semua tabungan dikuras demi cinta. Untungnya, Mas Kang tepat waktu, pacarnya berhasil diselamatin. Tapi di situ Doi sempat buy one sama salah satu villain dengan kekuatan tangan berapi. Yap, kekuatan yang udah kita lihat sebelumnya dimiliki sama seorang wanita yang ditangkap hero hunter. Kekuatannya udah dipindah paksa. Pertarungan perdana antar kekuatan di series ini pun terjadi. Yang gue suka, di fight ini tuh Mas Kang tuh pukulannya tuh jarang kena. Itu wajar, soalnya kan bukan petarung. Tapi tetap aja, uangnya kepake. Hehe. Kehabisan uang, Mas Kang langsung lemes dan pingsan. Disitulah muncul dua orang misterius yang nyelamatin Mas Kang sama Minsuk. Dengan kekuatan nembus tembok, mereka berhasil lolos dari maut. Jadi, siapa sih dua orang penolong ini? Mereka adalah asosiasi pahlawan. Yang cowok bernama Ho In. Seorang pengacara dengan kemampuan nembus benda. Tapi syaratnya Doi harus konsumsi alkohol. Yang cewek namanya Eun Mi. Kemampuannya telekinesis dengan syarat makan banyak kalori. Mereka ngejelasin bahaya dari hero hunter yang ngumpulin kekuatan hero buat ngebikin obat berbahaya dan meminta Mas Kang buat gabung bantu mereka. Mas Kang pun mulai latihan buat ngontrol kekuatannya. Latihan ini sangat penting biar uangnya nggak kepake sia-sia. Soalnya Doi ini bukan orang kaya. Bahkan waktu lagi sama pacarnya, Doi gak lupa latihan pakai kekuatannya buat ehem-ehem sama ayangnya. Ngewe, alamak, aku juga mau. Hero Hunter juga langsung bergerak. Setelah berhasil ngelacak lokasi Mas Kang, mereka langsung kirim pasukan. Bentrok pun gak terhindarkan. Pertarungan yang sengit pun terjadi. Kelihatan buntu, bos Hero Hunter ngecoba ngebujuk Mas Kang buat gencatan senjata. Doi ditawarin sejumlah uang. Uang yang sangat amat banyak sebagai syarat pertukaran sama kekuatannya. Uang sebanyak itu buat kekuatan yang bikin miskin udah pasti Mas Kang mau. Mas Kang langsung menuju ke lab rahasia milik Hero Hunter yang lokasinya udah dikasih tahu sebelumnya. Di sana tubuhnya diikat dan kekuatannya mau diekstrak. Prosesnya ngeri banget. Ngebor kepala, siapa yang gak takut coba? Mas Kang pun berubah pikiran. Mending miskin daripada mokat. Untungnya Ho In dan Eun Mi ada di lokasi buat bantu Mas Kang. Eun Mi ngerusak generator lab pakai kekuatannya. Sementara Ho In dengan skillnya nyusup sendirian ke dalam lab. Dengan tembakan dari Ho In, uang pun berhamburan dan Mas Kang langsung online dengan uang berhamburan itu. Auto bantai-bantain musuh. Lab musuh langsung porak-poranda. Kegagalan Joanna ini bikin ayahnya yang juga bos besar Bomha kecewa. Ia akhirnya manggil saudara laki-laki Joanna, yaitu Jonathan, buat gantiin tugas ngalahin Mas Kang. Keluarga ini emang gak ada yang harmonis, semuanya cuma saling ngemanfaatin. Jonathan langsung gerak cepat, Doi nyuri sampel kekuatan yang udah diekstrak dari lab yang udah dihancurin Mas Kang, dengan bantuan mata-mata cewek yang udah dia susupin ke dalam lab. Terus dia jebak Mas Kang ke sebuah nightclub. Di sana Mas Kang ketemu sama mata-mata cewek itu yang ternyata juga pengguna kekuatan. Namanya adalah Lee Se-un. Doi ini pengguna kecepatan. Di ruangan itu Mas Kang dicabik-cabik sama kecepatan yang gak masuk akal. Untungnya satu sikutan hoki berhasil ngenain kepala peneliti Lee. Tapi itu semua udah masuk ke rencana Jonathan. Mas Kang dibuat gak bisa lari soalnya uangnya udah dicuri Mbak Lee waktu tarung tadi. Untungnya seorang detektif berhasil mencium keanehan yang selama ini terjadi. Detektif ini namanya Detektif Wang. Doi selalu menemui keanehan selama semua kasus yang terjadi akibat ulah para pengguna kekuatan. Dan Doi akhirnya berhasil mendapat satu nama, Kang Sang-ung. Kang Sang-ung akhirnya diamanin polisi, namun lagi-lagi bentrokan terjadi. Mas Kang tiba-tiba dibantu kabur dari polisi. Siapa yang bantu? Joanna. Yap. Joanna ngajak kerjasama asosiasi hero. Doi gak suka saudaranya lebih berhasil daripada dia. Joanna kemudian nunjukin bank rahasia Bomha, tempat mereka nyimpen semua uang mereka. Mas Kang akhirnya setuju buat kerjasama, meskipun tahu Doi bakal dimanfaatin. Doi sama timnya berangkat ke lokasi. Gak pakai lama, alarm tanda penyusup dibunyiin dan bentrokan terjadi. Mas Kang dengan uang yang dibawa Doi langsung tampilin kekuatan. Semua penjaga dihajar. Tembakan dihindarin, kekuatan yang super duper strong. Di brankas pusat, Jonathan udah nungguin Mas Kang.
Jonathan yakin kalau uang Mas Kang yang dibawa udah habis, tapi Doi kayaknya lupa kalau mereka ada di bank. Mas Kang langsung akses uang-uang yang kesimpan di dalam. Auto unlimited power ini mah. Peluru-peluru tembakan gak perlu dihindarin. Doi terima pakai badan, langsung regenerasi lukanya. Kelihatannya kebal peluru, tapi aslinya juga sakit. Luka, terus sembuh. Bahkan Mbak Li dengan kecepatannya aja langsung ketangkap. Beginilah potensi kekuatan Mas Kang kalau uangnya nggak terbatas. Mas Kang mau kasih pukulan terakhir ke Jonathan, tapi tiba-tiba kepalanya pusing. Padahal uangnya masih banyak. Doi ternyata lupa, kalau Doi nggak pakai uangnya sendiri, Doi bakal kehilangan kesadaran. Dan ya, dengan semua uang di bank ini, yang tentu aja bukan punya dia, Doi pingsan. Jonathan pun berhasil lolos. Jonathan pun pakai cara terakhir, cara yang sebenarnya super simple dan template villain pasaran. Dia sebenarnya nggak suka pakai cara ini. Dia ngesandera Minsuk, pacar Mas Kang. Mas Kang pun gak tinggal diam. Doi bawa uang yang Doi miliki dan langsung menuju ke tempat penculikan. Apakah Doi terbang? Sayangnya uangnya gak cukup buat terbang. Akhirnya, Doi memilih cara paling gak keren dan menyakitkan. Terjun bebas, alamak. Ini adalah hero arrival paling kocak. Doi mendarat super keras, tulangnya banyak yang patah. Harusnya Doi udah mokat. Tapi sekali lagi, super regenerasi. Perlahan tulangnya balik ke posisi semula. Lukanya mulai sembuh. Para pasukan musuh yang mengepung Mas Kang mulai gentar. Tapi mereka harus ngelawan Doi, sesuai perintah Jonathan. Dan bentrokan pun gak bisa dihindarin. Mas Kang ngehajar mereka semua. Tapi pasukan musuh kayak gak berkurang. Muncul terus. Sementara uang Mas Kang mulai menipis. Jonathan sendiri gak mau Mas Kang mati. Doi butuh Mas Kang tetap hidup buat ekstrak kekuatannya. Doi ngancam Mas Kang dengan naruh bom di dekat Minsuk. Namun berkat bantuan duo asosiasi hero, Jonathan lengah. Mas Kang berhasil nyelamatin Minsuk dari bom. Tapi Doi terjebak sama Jonathan. Dan akhirnya bom meledak. Keduanya pun mati. Tamat? Ya enggak lah. Masa MC mati gitu aja? Udah pasti ada plot twist yang disiapin Pak Sutradara. Apa plot twistnya? Ternyata Pak Detektif Huang juga pengguna kekuatan. Doi bisa muter balik waktu pakai jam tangannya. Doi terharu sama perjuangan Mas Kang dan ngirim Minsuk ke masa lalu buat nyelamatin Mas Kang. Akhirnya, Minsuk ke masa lalu sambil ngebawa segepok uang buat Mas Kang. Mas Kang pun akhirnya bisa tetap hidup dari ledakan bom, berkat regenerasi dari uang yang dibawa Minsuk. Mereka berdua akhirnya bisa bersama kembali. Di lain pihak, Jonathan juga berhasil lolos dari maut meski terluka. Doi sempetin mampir ke rumahnya buat minta bantuan ayahnya. Namun di sana malah ada Joanna yang udah nungguin dia. Joanna mau nyingkirin Jonathan. Sayangnya, tembakan Joanna berhasil dipantulin sama gerakan cepat pisau Mbak Li. Dan justru ngenain dada Joanna sendiri. Mati konyol dah jadinya. Ayahnya sendiri akhirnya ditangkap sama polisi. Karena udah kebongkar kebusukannya. Jonathan akhirnya milih untuk nyerap kekuatan yang udah Doi curi. Semua ekstrak dimasukin ke tubuh Doi. Doi pun merasakan lonjakan kekuatan yang belum pernah dirasain seumur hidupnya. Doi malah nyoba kekuatannya buat bunuh peneliti Li, yang selama ini udah bantu Doi. Jonathan pun buat kericuhan di kota, dengan kekuatan barunya yaitu ngeluarin energi listrik dari tangannya. Dan pertarungan final antara Mas Kang dan Jonathan pun akhirnya terjadi. Pertarungan ini seru, tapi agak terlalu singkat buat pertarungan final. Aku agak kecewa sama kekuatan Jonathan. Soalnya, Doi nyerap banyak ekstra kekuatan, tapi yang dipakai cuma yang listrik. Entah dia nggak tahu cara makainya atau gimana, nggak dijelasin. Mas Kang sendiri, kendalanya seperti biasa, lama-lama uangnya habis. Untungnya, Doi dapat bantuan duit dari masyarakat sekitar. Buat gue ini aneh, soalnya gimana mereka tahu identitas Mas Kang sebagai cash hero. Padahal, Doi cuma viral sekali lewat video waktu nyelamatin bus di episode awal. Itu pun videonya dari jauh, dan Mas Kang pakai tudung. Agak mengecewakan, tapi pertarungannya cukup seru. Pertarungan ini diakhiri dengan satu pukulan super kuat dari kumpulan uang yang dikasih ke Mas Kang. Dan ya, season ini diakhiri dengan happy ending. Mas Kang menang, kejahatan terungkap, dan kedamaian kembali. Meskipun gue agak kecewa sama beberapa poin, padahal universe hero ini bisa dibikin luas, tapi yang diliatin kekuatannya cuma sedikit. Si uang, penembus, telekinesis, tangan api, listrik, sama si kecepatan. Terus sistem kekuatannya juga nggak dijelasin imbang. Mas Kang harus pakai uang, si penembus harus pakai alkohol,
telekinesis harus pakai kalori. Tapi si tangan api, listrik, sama kecepatan nggak dijelasin penggunaan syaratnya. Sayang banget. Tapi gue rekomendasiin banget series ini buat kalian para pecinta genre gelut ala pahlawan. Ini tuh series yang relate buat orang yang uangnya pas-pasan. Komedinya juga lumayan dapet. Totalnya ada 8 episode. Actionnya lumayan banyak, animasinya keren, tawurannya juga asik. Jadi gitu aja alur Kenshiro season 1 ala kita. Kalau kalian ada request, ada yang mau di-review, langsung aja ketik di kolom komentar. Kita bakal usahain. Oke, sampai ketemu di dongeng berikutnya. Alamak, yeay!